من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat yang ke-11 dan 12 dari surat An-Nisa yang disebut dengan ayat waris, ayat yang mendasari ilmu faraid yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar pernah menjenguknya ketika beliau sakit di suku Bani Salimah masyiaini, kedua-duanya berjalan kaki menengok aku di suku Bani Salimah. Fawajadani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la aqal syai'a. Nabi mendapati aku dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Maka Rasulullah SAW berwudu dan kemudian memercikkan air wudunya ke wajahku. Fa'afaqtu, maka aku pun tersadar. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma ta'muruni an asna' fi mali. Wahai Rasulullah, apa yang akan aku perbuat dengan harta-hartaku yang aku tinggalkan? Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu. Fanazalat, maka turunlah ayat yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwasanya di antara sebab turunnya, karena bisa saja satu ayat turun dengan dua sebab atau tiga sebab atau lebih. Yang dengan kejadian-kejadian tadi turun ayat untuk menjawab semuanya. Sehingga saya sebutkan dengan salah satu dari sebab turunnya adalah ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar menjenguk sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah. Dalam riwayat lain disebutkan juga dari Jabir bahwa ja'at imra'atu Sa'ad ibn Rabi'. Datang istri dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, suami istri sahabi dan sahabiyah. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi' qutila abuha ma'aka fi yaumi Uhud syahidan. Ya Rasulullah, dua anak perempuan dari Sa'ad ibn Rabi' yang beliau terbunuh bersamamu dalam perang Uhud dengan syahid.
Wa inna ammahuma akhadha malahuma. Pamannya mengambil harta peninggalan dari bapak dua anak perempuan tadi, falam yada' lahuma syai'a. Tidak meninggalkan sedikit pun untuk dua anak perempuan tadi. Wala yankihan illa walahuma mal. Padahal dua wanita ini nanti ketika menikah, dia tidak akan bisa menikah kecuali dia harus punya harta. Keduanya harus memiliki harta. Ini untuk keperluan-keperluan pernikahan. Faqala, maka Nabi SAW mendapatkan ayat tadi. Ini sebab kedua. Fanazalat ayatul mirath. Maka turunlah ayat waris ini, yang dijuluki dengan ayatul mirath. Nabi SAW mengatakan kepadanya dan menjamin, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan putuskan. Allah akan memutuskan keputusannya. Tenang, sabar. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat-ayat waris ini. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang ke paman dari dua anak perempuan tadi, berarti saudara bapaknya yang terbunuh. Maka pamannya ini disuruh oleh Nabi SAW dengan perantaraan utusan tadi, dengan menyatakan a'ti ibnatayyi Sa'ad thuluthan. Berikan pada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 peninggalannya. Wa ummahuma as-thumun, dan berikan kepada ibunya 1/8. Dan sisanya buat kamu. Karena tidak ada anak laki-laki, maka saudara laki-lakinya dapat. Maka sisanya baru itu untuk kamu. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Maka barakallahu fikum, dua ayat ini sekali lagi dijuluki dengan ayat al-wirath atau ayat miras. Yani ayat-ayat waris. Dan sangat penting mempelajari ilmu waris, memiliki keutamaan yang tersendiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga bahwa Rasulullah SAW menyatakan al-ilmu thalathah. Ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Adapun yang selain 3 ini fadl. Hanya tambahan saja. 3 ini pokoknya. Pertama, ayatun muhkamah. Ayat Al-Quran yang muhkamat ini adalah ilmu. Yang kedua, sunnatun qa'imah. Tentunya ayat muhkamah di sini bukan yang berarti ayatnya ada 2, ada yang muhkamat, ada mutasyabihat. Berarti yang mutasyabihat tidak masuk ilmu. Bukan itu maknanya. Maksudnya mensifati Quran bahwa Quran itu muhkamah. Pertama, ayat-ayat Quran. Kedua, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik. Au faridatun adilah, atau faridah, ilmu pembagian waris. Pertama, ayat yang kokoh. Kedua, sunnah yang sahihah. Ketiga, faridatun adilah. Ta'allamul faraid, maka pelajarilah faraid. Jangan enggan mempelajari faraid karena pusing. Aduh, pusing, saya nggak mau belajar faraid. Jangan. Karena fardu kifayah. Kalau sampai nggak ada kaum muslimin yang mempelajari ilmu waris, maka akan punah ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga harus ada di antara kalian yang mempelajarinya. Memang tidak wajib seluruhnya, tetapi hendaklah ada di tengah kalian yang mempelajari ilmu tersebut. Fa innahu nisful ilm. Karena ilmu waris itu setengah ilmu. Ruwiyah, diriwayatkan dengan hadis yang lemah. Pelajarilah ilmu faridah dan ajarkanlah pada manusia, karena itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ini akan cepat terlupakan. Wa haul awwal syai'in yunza' min ummati. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Yang pertama kali hilang, pertama kali terlupakan, pertama kali dicabut adalah ilmu faraid. Apalagi kalian yang di pondok pesantren, kalian para tullabul ilm, para santri, maka tentunya kalianlah yang dimaksud. Hendaklah di antara kalian akan ada yang mempelajarinya, yaitu kalian wahai para santri, karena kalian tugasnya adalah talibul ilm. Tugasnya adalah talabul ilm, mencari ilmu. Kembali kepada tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Kalimir Rahman, beliau berkata selanjutnya,
menjelaskan ayat yang ke-11. Tsumma dzakara kaifiyata irthihim. Faqala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana warisan mereka. Allah berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain." Untuk anak laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Di sini ada catatan penting, barakallahu fikum. Di sinilah perlunya tafsir dan perlunya para ulama ahli tafsir, pakar-pakar ilmu tafsir. Bahwa yang disebut dengan anak itu wa in nazal. Sebagaimana tadi kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan ibu atau bapak wa in alat. Kalau ke atas namanya wa in alat. Kalau ke bawah namanya wa in nazal. Ibunya ibu, ibunya bapak, begitu ke atas disebut dengan orang tua. Anak termasuk anak adalah anaknya anak, tetapi di sini yang dibahas adalah anaknya anak laki-laki. Catat itu baik-baik, karena anaknya perempuan sudah anaknya orang lain. Anaknya anak perempuan berarti cucu dari anak perempuan itu anak orang lain. Abnauna abna'u abna'ina wa banatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanibi. Demikian disebutkan dalam pepatah Arab bahwa anak-anak kita termasuk anak-anak laki-laki kita. Sedangkan anak-anak perempuan kita, anak-anak mereka sudah anak orang lain. Mengapa demikian? Karena nasab adalah dari bapak. Anak kita semua laki dan perempuan. Anaknya anak laki-laki kita masih membawa nama anak kita dan nama kita sendiri. Baik. Sedangkan anak perempuan tergantung nikahnya dengan siapa. Nikahnya dengan si fulan jadi anaknya si fulan, bukan anaknya perempuan tadi. Maka dikatakan abnauna abna'u abna'ina wa banatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanib. Anak laki-laki kita, anak-anak mereka adalah anak-anak kita juga. Sedangkan anak-anak perempuan kita, anak-anak mereka anak orang lain. Barakallahu fikum. Bukan untuk kemudian memutus silaturahmi, kita nggak bicara tentang masalah itu. Silaturahmi tetap yang namanya kerabat harus, jangan sampai terputus silaturahmi. Tetapi pembahasan di sini kata beliau, kata Syekh As-Sa'di, yang dimaksud dengan anak-anak al-aulad lis-sulbi dan aulad lil ibni. Yang dimaksud dengan anak adalah anak-anak yang langsung dari punggung-punggungnya, ini punggungnya bapak, si mayit berarti. Karena waris berarti bicaranya yang meninggal. Anak-anak langsung dari punggungnya. Sedangkan termasuk di dalamnya anak laki-lakinya. Cucu dari anak laki-laki. Maka semua hukumnya sama. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Perbandingannya satu laki-laki 2 kali perempuan. Illam yakun ma'hum sahibu fardin. Tetapi catatan pentingnya adalah selama tidak ada bersama mereka sahibu fardin. Kalau ada sahibu fardin, maka yang di bawahnya terhalang. Apa sahibu fardin? Orang yang berhak mendapatkan waris langsung dengan ketentuan dari Allah dalam ayat-ayat ini. Itu sahibu fardin. Kalau ada sahibu fardin, yang di bawahnya mahjub, tertutup. Seperti misalnya, kalau anak-anaknya yang langsung dari sulbi, langsung dari si mayit, ada laki-laki, ada perempuan, maka cucu gak dibahas. Terhalang, tertutup. Walaupun cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Walaupun anak laki-lakinya sudah meninggal. Ini kan anak-anak si fulan. Si fulan itu kalau gak meninggal, dia harusnya dapat waris tuh. Kenapa nggak kasihkan ke cucu saja? Anak-anaknya dia, kasihan kan? Ini hukum, bukan dengan perasaan. Justru terbalik. Yang meninggal itu kan lebih dulu, maka dia yang mewariskan kepada bapaknya. Alaysa kadzalik? Nanti di sini dalam ayat ini akan ada kalimat
wali abawaihi, dan untuk ibu bapaknya. Karena anaknya meninggal duluan, maka dia yang mewariskan ke bapaknya, apalagi cucunya. Dia saja hartanya diberikan pada orang tuanya dan sebagian kepada anak-anaknya. Baik. Kembali kepada kitab. Auma abqatil furud yaqtasimunahu kadzalik. Imma ada sahibul fardi yang menghalangi, berarti mahjubun, atau bisa jadi karena ada sahibul furud tidak habis semuanya, tetapi terkurangi. Kalau ada anak laki-laki langsung dari si mayit, maka cucu terhalang sama sekali. Kalau ada anak perempuan dari si mayit, maka di bawahnya anak-anaknya akan berkurang. Dapat, tapi tidak sama dengan anak yang langsung. Anak yang langsung dengan anak yang melalui anak laki-laki yang telah tiada berbeda. Mengapa? Karena anzal minhu, karena tingkatannya turun dari anak ke cucu. Anzal minhu artinya turun setingkat. Nanti akan dibahas rinciannya insyaallah. Kata beliau, waqad ajma'al ulama. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, para ulama telah sepakat ijma' ma wujudi auladis sulbi. Kalau ada anak-anak yang langsung dari punggung si mayit, fal miratsu lahum, maka warisannya untuk mereka. Apa maknanya? Maknanya cucu tidak dibahas, tertutup. Walaysa li auladil ibni syai', anak-anaknya, anak laki-laki tidak mendapatkan sedikit pun. Mengapa? Karena ada anak yang langsung dari si mayit laki-laki. Baik. Haitsu kanat auladus sulbi dzukuran wa inasa. Itu kalau anak-anak si mayit yang langsung dari punggungnya, apa makna langsung dari punggungnya? Bukan anak angkat, bukan anak yatim yang dipelihara, bukan apa lagi? Anak bawaan istri. Dia punya istri tapi istrinya bawa anak begitu. Anak tiri. Bukan. Anak yang minas sulbi, yang langsung dari punggung si mayit. Itu kalimat auladus sulbi untuk mengeluarkan yang tadi. Bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan. Baik. Hadza barakallahu fikum. Kalau anak-anak yang langsung dari si mayit ada laki-laki, ada perempuan. Lengkap, laki ada, perempuan ada. Maka anak dari anak laki-laki alias cucu dari anak laki-laki terhalang. Ada keadaan kedua, yaitu infiradud dzukur, anaknya yang langsung dari punggung si mayit laki-laki semua, enggak ada perempuannya. Itu nanti akan dibahas. Yang ketiga, perempuan semua. Itu yang langsung dibahas oleh Allah pada ayat berikutnya. Atau pada kalimat berikutnya dalam ayat yang sama. Kata Allah, fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Kalau ternyata anak-anaknya perempuan semua, di atas dua, ini dua ke atas. Ay banatus sulbin au banatibnin. Yang dimaksud di sini nisaan, anak-anak perempuan yang langsung dari sulbinya si mayit, ataupun anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Masih mengandung dua kemungkinan. Kata Allah, kalau salatan fa aktsar, atau kalau dua ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata anak perempuannya cuma satu, apakah anak yang langsung dari sulbi atau cuma satu anak perempuan dari anak laki-laki? Anak laki-lakinya udah nggak ada semua, anak perempuannya juga nggak ada semua, adanya cucu dari anak laki-lakinya sendirian. Falahan nisf. Sama saja apakah anak perempuan sendirian yang langsung dari sulbi ataupun anak perempuan sendirian yang dari anak laki-laki,
Maka kata Allah, bagiannya setengah. Ay banatus sulbin au banat ibnin. Ini semua barakallahu fikum falahan nus, mendapatkan setengah. Hadza ijma'. Ini adalah ijma'. Baqiya an yuqal. Sisanya kita katakan, min aina yustafad anna lil ibnataini sintaini thulutsain ba'da al ijma' ala dhalik. Dari mana kita mendapatkan anggapan bahwa kalau dua anak perempuan mendapatkan 2/3 juga. Padahal ayatnya mengatakan dengan kalimat fa in kunna nisaan fawqa thnataini, kalau mereka itu perempuan, anak-anaknya atau cucu-cucunya dalam keadaan di atas 2, di atas 2 itu berapa? 3, 4, 5 terus ke atas. Baik, kalau 1/2. Kalau di atas 2/3. Bagaimana kalau pas 2? Kata para ulama, 2/3 juga. Loh, ayatnya fauqat natain, kalau di atas 2. Bagaimana ini? Dari mana kamu tahu? Dari mana kita dapatkan? Kalau 2 perempuan pun sulusain. Ada 3 alasan. Kita lihat satu persatu. Al-jawab, anahu yustafad min qawlihi, bahwasanya diambil dari ucapan Allah, wa in kanat wahidatan falahan nas, kalau 1 perempuannya setengah. Dari mana kalimat ini menunjukkan hal itu? Karena kalau 1/2 berarti yang lain 2/3, nggak ada yang lain kemungkinannya. Berarti dari apa? Dari mafhumul ayah. Dari mafhumul ayah yang tersirat dari apa yang tersurat. Yang tersurat adalah kalau 1/2. Berarti kalau 2 sama dengan yang tadi dong. Mafhumu dzalika annahu in zadat 'alal wahidah, yang dipahami dari itu berarti kalau lebih dari 1 intaqalal fardu 'anin nus, berarti berpindah nilai warisnya dari setengah kemana? Wala thamma ba'dahu illa thulutsan. Sedangkan di sini nggak ada pembagian lain selain setengah kecuali 2/3. Kalau bukan setengah, ya berarti 2/3. Alasan pertama. Alasan kedua, qauluhu lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Idza khallafa bintan ibnan wa bintan. Kalau si mayit meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, bagaimana pembagiannya? Fa innal ibn lahu thulutsan. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Perempuan 1/3, berarti laki-lakinya 2/3. Wa qad akhbarallahu annahu mithla hadzil unthayain. Allah katakan bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 kalinya perempuan. Kalau laki-laki tadi 1/3, dikatakan iya 2/3, laki-laki 2/3 ya. Maka perempuannya mendapatkan 1/3, separohnya dari laki-laki. Laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Kalau perempuannya 2, 1/3 sama 1/3 berapa? 2/3 juga. Ini jawaban kedua. Fadalla dzalika ala anna lil bintaini ats-tsulusain. Wa aidan fa innal bint idza akhadhat ats-tsuluts ma akhiha juga. Alasan ketiga, kalau 2 anak tadi, 1 laki 1 perempuan, perempuan dapat berapa? 1/3. Baik. Sekarang kalau dikatakan 1/3, sedangkan laki-laki azyad, lebih banyak daripada perempuan tadi. Akhadaha ma ukhtiha. Kalau saja laki sama perempuan, si perempuan dapat 1/3, apalagi perempuan sama perempuan. Masa dapatnya kurang dari 1/3? Baik, berarti tetap 1/3. Kalau 1/3 yang ini, 1/3 yang itu berarti berapa? 2/3. Karena 2 perempuan yang masing-masing dapat 1/3, 1/3. 1/3 sama 1/3 berapa? 2/3. Ini alasan yang ketiga. Kemudian ada pertanyaan. Terus kenapa Allah menyatakan dengan fauqat nataini, 2 ke atas?
Tidak menyatakan 2 dan ke atas. Kata para ulama, untuk menunjukkan tentang jumlah itu tidak berpengaruh, walaupun jumlahnya sedikit atau banyak, perempuan tadi tetap 2/3. 2 maupun ke atas, semuanya 2/3. 2 perempuan dapat 2/3 dibagi 2. 3 perempuan 2/3 dibagi 3. 4 perempuan 2/3 dibagi 4. 5, 6 tetap 2/3 untuk mereka semuanya. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.